Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waftah lana fil arifin. Faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilham ma'atikal mukharrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam lalu senantiasa kita haturkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada yang terhormat da'i Allah al-Habib Saleh bin Syahab Musta'an bintul Hayati yang telah memimpin program Majelis Ta'lim Darul Mustafa, yang mana pada kesempatan kali ini dia sudah membuka dengan aneka ragam zikir dan wirid. Semoga apa yang sudah dibaca dan diupayakan ya insyaallah Allah terima sebagai amal yang menghadiahkan pahala yang berlipat ganda. Kita doakan semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah berikan berkah umur, dalam taat, sehat walafiat, gampang segala urusannya, dan diluluskan segala hajat dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada para hadirin jamaah majelis ta'lim Darul Mustafa Al-Madinah Munawwarah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di sore menjelang maghrib ini dalam rangka melanjutkan pengajian mingguan kita, pengajian Rebo ya, yang mana pada kesempatan kali ini melanjutkan kajian dari kitab Risalatul Mu'awanah karya Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di mana kita sudah masuk pembahasan tentang fasal pertama dari kitab ini ya. Setelah kita selesai membacakan kitab Ad-Da'wah Tamah ya, dan sebelumnya sudah dibacakan oleh Habib Jindan dulu ya, An-Nasaih Ad-Diniyah. Jadi 3 buku nih yang Darul Mustafa kita bacakan, karya-karya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nah ini kitab Risalatul Mu'awanah ya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Mukaddimahnya cukup panjang sudah kita bahas. Nah ini fasal pertama yang sudah kita baca sebahagiannya, intinya mereview apa yang sudah kita baca supaya nyambung ya apa yang kita hendak lanjutkan ini. Jadi fasal ini berbicara tentang perkara yang wajib kita perhatikan pertama sebelum yang lain ya, itu adalah berupaya semaksimal mungkin untuk menguatkan keyakinan kita dan memperbaikinya ya, keyakinan. Karena keyakinan ini apabila sudah menguasai hati kita, maka perkara gaib akan serasa nyata di hadapan kita ya. Keyakinan itu adalah al-iman dulu. Keyakinan itu adalah keimanan yang utuh. Nah, iman kan dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah itu bertambah dan berkurang. Tentu beda iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan imannya kita beda. Artinya ada naik turunnya yang namanya keimanan. Nah, kita diminta untuk terus meningkatkan yang namanya keimanan ini sampai ke tingkat yakin. Yakin ini al-iman dulu, iman yang utuh. Ya, iman yang utuh itu adalah keyakinan. Kenapa? Karena kalau kita makin tambah imannya, makin mendekati derajat yakin, makin semangat kita di dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Makanya ini penting. Nah, kemarin sudah dibahas iman atau keyakinan itu akan membaik dan akan menguat dengan beberapa sebab. Sebab pertama, ada 3 sebab paling tidak yang disebutkan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya ini. Paling tidak ada 3 sebab. 2 sebab sudah kita bahas.
Kita akan bahas sebab ketiga. Nah, dua sebab yang pertama itu, sebab yang pertama kita harus ya sebagai hamba, bahkan ini yang sebab pertama ini adalah yang paling porosnya, yang paling intinya, yaitu seorang hamba kiranya dia mencoba untuk mendengar, mengamati, memperhatikan apa? Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang berkisar pembahasannya tentang keagungan Allah, kesempurnaan Allah, kebesaran Allah, ya, dan keesaannya di dalam mengatur alam semesta ini. Bagaimana kerajaannya yang mengatasi segala kerajaan dan kekuatannya yang nggak bisa dikalahkan. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga ayat-ayat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan dan kebesarannya, juga ayat atau hadis yang berbicara tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW, kesempurnaannya dan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada mereka, para anbiya, ya, para rasul, ya, terhadap orang-orang yang membangkang dan mengingkarinya, dan juga membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang siksaan-siksaan atau enggak bala-bala yang Allah timpakan kepada mereka-mereka yang membangkang, ya, ataupun gambaran tentang hari kemudian, bagaimana Allah menjanjikan pahala yang besar buat orang-orang, ganjaran yang baik kepada orang-orang yang beriman, dan pahala dan dosa serta siksa yang pedih di akhirat nanti. Nah, itu semua ayat dan Al-Quran yang berbicara tentang itu kita amati, kita baca, kita hayati, dan kita dalami. Nah, ini makin kita sering mendengar ayat-ayat ini, memahami, menghayatinya, makin dalam pengetahuan kita tentang itu. Ya, seperti ayat kursi, itu ayat kursi, terus ayat-ayat tentang penciptaan langit dan bumi, itu semua kita baca. Nah, itu satu. Yang kedua, nah itu mana dalil naklinya dari Al-Quran bahwa hal-hal tersebut bisa menambah keyakinan, ya, adalah ayat Al-Quran yang berbunyi awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Tidakkah cukup Quran yang sudah diturunkan untuk kalian itu sebagai bekal Anda untuk menguatkan keyakinan Anda akan kenyataan sesungguhnya yang diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang sebab kedua, kita lihat selain Al-Quran, selain teks-teks wahyu yang kita baca terkait keagungan Allah, kita juga baca apa? Teks-teks yang tidak tertulis, yaitu ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta. Ya, baik di alam al-ulwi atau enggak alam sufli, alam yang kita lihat di langit di atas ini, atau enggak alam yang ada di bawah di bumi ini, termasuk diri kita sendiri. Bagaimana terciptanya manusia? Bayangkan dari air yang hina, beberapa tetes air mani yang hina menjelma menjadi manusia seperti kita sekarang ini. Punya kesadaran. Kita kadang-kadang sama diri kita lupa. Coba kalau kita punya anak, misalkan lihat bayi, ya Allah, bayi dulu rebaan, sekarang udah bisa berjalan. Ya Allah. Terus tunggu, antum juga di sini, apalagi dengan teknologi yang disebutnya di era digital ini, banyak keajaiban-keajaiban alam semesta yang bisa dipertontonkan dengan mudah. Contohnya misalkan ada disebutnya fast moving tuh, fast motion. Kan ada slow motion, ada fast motion. Jadi kamera, ada yang bisa lihat tuh di YouTube atau di mana-mana, ada kamera yang disetel di
satu tanaman yang baru ditanam di bawah tanah, terus kamera tersebut dipantengin selama misalkan 50 hari. Terus dipantengin gitu. Bagaimana tuh biji naik sampai buah tatkala menjadi masih jentik, akhirnya membesar, berubah dari hijau menjadi kuning, itu ada semua di itu. Dan dipercepat. Jadi antum kalau ngelihat itu kayak sesuatu yang menakjubkan gitu. Toto jalan begitu tuh. Bergerak, subhanallah, dari biji yang satu. Dari biji yang satu ya mendadak tak tahu serta-merta atau dia berubah menjadi satu pohon yang besar, yang batangnya lemah lama-lama menguat, timbul buah-buahan yang di dalamnya terdapat biji-biji yang lebih banyak lagi. Nah, padahal kalau kita mau gali-gali di tanah, kagak ada pabrik di dalam tanah. Emang ada pabrik pembuat buah. Nah, dan tanah semuanya rasanya sama. Cobain aja mana. Tapi yang keluar ada yang manis, ada yang asin, ada yang asam, ada yang pahit. Subhanallah. Dari mana itu semua? Kalau bukan dari pencipta alam semesta Allah SWT. Nah, dengan memperhatikan itu, apalagi sekarang ada kajian-kajian tentang dari website seperti NASA dan lain sebagainya, itu mempertontonkan bagaimana bumi di tengah-tengah alam raya ini yang sebenarnya kecil, nggak ada bandingannya dengan matahari, belum lagi bintang yang lebih besar lagi, itu semua ibarat hanya sebutiran debu di tengah-tengah padang pasir, tapi di situ ada kehidupan. Ya Allah jaga kehidupan tersebut, Allah kasih makan. Bayangkan kalau kehidupan di Merkurius nggak mungkin, yang lebih dekat ke matahari. Itu kita tinggal di situ udah kebakar gitu, nggak ada kehidupan. Lebih jauh lagi sedikit dari bumi, nggak bakal ada kehidupan karena akan membengku semuanya. Ya akan membeku. Bahkan katanya, pokoknya banyak kajian-kajian tentang itu juga bagian dari sabab menambah keyakinan kita kepada Allah. Jadi bukan berarti agama ini melarang kita untuk baca kitab buku-buku kajian-kajian ilmiah yang menyangkut pautkan hal itu kepada kekuasaan Allah. Baca itu, perbanyak, tonton. Kayak istilahnya kayak siaran TV barat tuh yang tentang kehidupan hewan, ya, Discovery dan lain sebagainya. Nah itu kan menarik, bagaimana karakter setiap hewan yang beda-beda. Nah kita adalah bagian dari makhluk Allah itu, yang kita sendiri lengah sama dari diri kita. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan pertontonkan kepada mereka, maksudnya manusia yang membangkang ini, tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta dan di diri mereka sendiri, agar menjadi jelaslah di hadapan mereka bahwa kami ini adalah benar-benar kebenaran itu sendiri. Nah itu yang kita sudah bahas kemarin. Nah sebab ketiga, sebab ini yang paling sulit dijalani. Umumnya setan banyak ngegoda di sini. Setan banyak menggodanya di sini. Bahkan kunci-kunci pengetahuan gaib yang nggak bisa ditemuin di Gramedia, di Gunung Agung, di bangku sekolah, adanya di sini. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah rahmatul abrar wa adama lana nafa' bi ulumi wa bi asrari fid darain amin. Fi kitabih Risalatul Muawanah wal Mudahara wal Mu'azarah bainal ada panjang tuh bukunya karangannya. Ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu, judulnya bukan Risalatul Muawanah, cuma disingkatnya Risalatul Muawanah aja. Coba baca depannya. Risalatul Muawanah wal Mudahara dulu, apa Mu'azarah dulu? Risalatul Muawanah wal Mu'azarah wal Mudahara. Ya terus? Ya. Baina
Baca lagi terus. Sini. Nggak apa-apa, asal bacaan, ntar kalau salah dikit yang Risalatul Mu'awana wal Mudhahar wal Mu'azara lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Itu judulnya. Ya, risalah yang isinya adalah tak lain dan tak bukan adalah upaya saling tolong menolong, upaya saling nopang menopang, upaya saling dukung mendukung bagi orang-orang, bagi kalangan mukminin yang memang menginginkan sekali untuk meniti jalan akhirat. Jadi orang-orang mukminin banyak, tapi diantaranya ada yang serius pengen meniti jalan akhirat. Nah, ini buku dikarang sama Al-Haddad. Isi dari buku ini adalah merupakan upaya saling tolong menolong antar mukminin yang punya keinginan untuk meniti jalan akhirat. Ya, jadi Habib Al-Haddad berbagi pengalaman, berbagi ilmu, tujuannya untuk membantu kita supaya kita tepat langkahnya kita dalam meniti jalan akhirat. Jadi pertama yang harus perhatikan keyakinan kita. Kalau kita lagi mau meniti jalan akhirat, gimana caranya? Pertama, perbaiki keyakinan. Jalanin itu semua. Baca Al-Quran yang banyak, baca hadis-hadis Nabi, lihat keajaiban-keajaiban ciptaan Allah di alam raya ini dan di dalam diri kita sendiri. Yang ketiga apa? As-sababul tsalits an ya'mala 'ala muqtada ma amala bihi zahiran wa batinan wa yushammira fi dzalika wa yabdhul al-istita'ata fi ma hunalik. Yaitu mengamalkan apa yang menjadi tuntutan dari keimanan kita secara zahir dan batin. Ya. Kita beriman kepada Allah, benar gak? Beriman kepada Nabi. Iman ini kemarin kan di situ sudah bahas. Iman itu ada buahnya, harus ada buktinya, ada konsekuensinya. Ketika kita beriman, berarti kita harus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, intinya mengamalkan apa yang menjadi tuntutan dari keimanan kita. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian. Kita tahu bahwa yang zalim akan disiksa. Berarti kita beramal untuk tidak zalim. Bahkan kita berbuat baik kepada manusia. Terus orang yang nanti kata Nabi Muhammad SAW, amalan yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah adalah sholat. Maka dari itu laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Kita kerjain itu sholat dengan sebaik-baiknya. Jadi sebab pertama sebab ketiga ini adalah pengamalan akan tuntutan dari keimanan itu sendiri. Sholat yang benar, zakat yang benar, bagi yang wajib, ya semua dijalani. Bahkan secara zahir dan batin, bukan hanya apa yang tampak, tapi penghayatannya tatkala kita sholat. Kita hayati, kita benar-benar lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita lagi sujud merendah di hadapan Allah, menyatakan diri butuh sama Allah, ada penghayatan. Nah, dan memencut diri kita akan hal itu supaya makin banyak kita beramal dan mengerahkan sekuat tenaga semampu mungkin untuk melaksanakan itu semua. Intinya mengamalkan ilmu. Wal ifadatil isyara biqauli ta'ala, mana bukti nakli dari Al-Qur'an yang membuktikan bahwa amal pengamalan, upaya maksimal dalam mengamalkan tuntutan agama ini akan membantu kita untuk menggapai keyakinan. Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, di dalam menjalankan perintah-perintah kami, baik yang wajib maupun sunnah, lanahdiyannahum subulana. Kami akan bantu untuk memberikan ia jalan, panduan-panduan di jalan kami. Nah, bahkan ini panduannya panduan khusus dari Allah. Maka ada hadis yang bunyi seperti ini, man alima wa amila bima alim awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang belajar, mengetahui apa yang patut diketahui, kemudian dia mengamalkan apa yang diketahui tersebut, ya dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan dia ilmu lain lagi. Kan man alima,
Barang siapa yang tahu, terus dia mengamalkan, Allah akan tambahin lagi ilmunya. Ilmu apa? Ilmu malam ya'lam, ilmu yang enggak umum diketahui oleh manusia. Yang tadi saya bilang, ilmu yang enggak ada di bangku sekolah, ilmu yang enggak ada di jenjang kuliah, ilmu yang enggak ada di rak-rak perpustakaan, ilmu yang enggak ada di toko-toko buku seperti Gramedia, Gunaung dan lain-lain. Ilmu yang bahasa ini adalah ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makin kita mendekatkan diri sama Allah dengan memperbanyak amal dari apa yang kita ketahui dari sebab-sebab yang kedua tadi, dua sebab yang pertama itu makin kita mendapatkan tambahan ilmu yang dengan ilmu tersebut kita makin yakin, makin ya. Tahu orang ini sudah mencapai derajat yakin, orang ini belum. Tentu ada tanda-tandanya dong. Nah, perhatikan kata Al-Haddad, wa min thamaratil yakin, dan di antara buah-buah keyakinan, as-sukunu ila wa'dillah, merasa tentram dengan janjinya Allah. Allah di dalam Al-Quran berjanji apa? Barang siapa yang beramal, beriman dan beramal soleh, nanti akan kami tempatkan dia di jalan yang diridhoi, di tempat yang diridhoi, surganya Allah SWT. Itu janjinya Allah loh. Itu janji Allah. Jalanin. Ini kamu kayak nggak salah benar ya. Allah di antaranya janji Allah. Allah menjamin setiap orang rezekinya. Benar gak? Allah menjamin setiap orang rezekinya. Artinya penting kita bergerak. Nanti Allah yang kasih. Tapi kayaknya lu harus kerja bang, bener lu sungguh-sungguh. Makin lu kencang kerja lu, makin lu habis waktunya nggak sempat buat ibadah bang. Ini namanya orang gelisah, nggak tentram. Ada orang yang gelisah, apa bener Allah jamin rezeki kita. Akhirnya dia bertumpu kepada dirinya sendiri. Akhirnya dia habisin tenaga, habisin waktu, ujung-ujungnya dia nggak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang memang Allah akan berikan kepada dia. Ya, yang penting kita bukan berarti diam. Kita kerja jangan ambisius. Kerja aja, jalanin, ada proyek, ada apa, jalanin. Hasilnya kalau orang yang yakin sama janji Allah, andaikan ternyata dia nggak dapat, biasa aja. Dia dapat pun juga biasa aja. Nggak bergeming hatinya, tenang, tentrem. Orang ini semua udah pemberian dari Allah. Ini ada orang yang udah nyalek, udah buang-buang duit, ya, akhirnya kagak dapat, stres. Nah ini nggak ada keyakinan di dalam dirinya. Nah, apa buktinya? Karena nggak tentram, hatinya bergejolak di saat dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, tapi kalau orang yang benar-benar sudah sampai ke derajat yakin, dia nggak akan bergeming, dia akan tetap senyum, akan tetap tenang, nggak bergerak. Mobilnya baret, hatinya tidak baret. Ya, tapi kalau kurang ajar. Nah, orangnya tenang. Nah, itu as-sukun ila wa'dillah. Tenang, tentram menunggu janjinya Allah. Wathiqah bi dhamanillah, dan percaya akan jaminan Allah. Apa di antara jaminan Allah? Allah nggak bakal sia-siain orang-orang yang beriman. Kalau Allah udah kasih jaminan seperti ini, nggak perlu takut kita. Apa yang kita khawatirin? Jalan. Yang penting itu ada di relnya. Begitu. Wal iqbal bikunhil himma 'ala Allah, dan bersungguh-sungguh. Ini ada orang begitu, oh, gue sih tentrem, gue sih nyaman, tapi sholatnya tetap males misalkan. Iya gak? Setiap artinya amalan-amalannya, ngajinya kurang dan lain sebagainya. Itu belum kuat keyakinan yang ada dalam diri. Orang makin kuat keyakinannya, makin semangat, makin dia bergegas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taraka ma min sya'ni an yashtagil 'an Allah, dan dia akan meninggalkan segala sesuatu yang kiranya bakal menyibukkan dia dari Allah. Itu orang yang buah dari keyakinan.
Warruju' fi kulli halin ila Allah, dan dia akan kembalikan setiap urusannya kepada Allah. Wastifraghat. Jadi sumpah sedikit. Kalau kita ada orang sumpah, pelarian sumpah apa? Banyak makan. Ada kan orang begitu? Ada enggak? Ada orang sumpah, pelarian sumpahnya tidur. Baru sumpah kok tidur aja dah. Ya enggak? Ada orang sumpah pegel sama kenyataan, pelariannya apa? Ngomel-ngomel. Benar enggak? Nah, ini belum orang yang yakin nih. Orang yang enggak kafir, setiap dia berat hati, dia pegel, langsung dia ke Allah. Dia sumpah, dia apa? Dia langsung wudu, dia sholat. Dia buang semuanya ke Allah. Setiap punya harapan, punya kegundahan, dia bangun malam, dia minta, dia ngobrol sama Allah Subhanahu. Bukan larinya tidur, larinya marah-marah. Jadi setiap ada permasalahan, dilarikan kepada Allah, bukan dilarikan jadi tidur, dilarikan jadi makan banyak, dilarikan jadi marah-marah. Kadang-kadang gitu kan orang. Apalagi kadang-kadang orang kalau lagi sumpek ngapain aja? Pelariannya ke diskotik. Wow, sumpek udah deh, main perempuan, minum dan lain sebagainya, narkoba, naudzubillah min dzalik. Nah, ini kan pelarian buat orang-orang yang bukan min ahli yakin. Tapi kalau orang min ahli yakin, dia akan permasalahan yang dihadapi, dia akan lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastifraghat at-taqah fi ibtigha'i mardhatillah, dan dia akan maksimalkan semua kekuatan yang dia miliki untuk menggapai ridha Allah Subhanahu. Nah, ini buah dari keyakinan. Maka dari itu patut bagi kita untuk terus menanam, memperkuat, memperindah yang namanya keyakinan kita dengan metode tadi 3. Ya, baca ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang keagungan Allah dan kemuliaan Nabi Muhammad, kejujurannya. Terus lihat keajaiban-keajaiban ciptaan Allah dalam alam semesta dan diri kita, dan memperbanyak amal. Makin kita mendekatkan diri sama Allah, makin Allah buka jalan ke arahnya. Wa 'alal jumlah, tanggung ya, karena kita kan sholat bikin jamaah sendiri. Jadi nanti antum bisa tahu di antara fungsi azan, fungsi utama azan itu memberi tahu, i'lam, bukan masuknya waktu, tapi ngasih tahu bahwa akan diadakan jamaah di sini. Nah, jadi karena kita bikin jamaah sendiri, kita azan sendiri nanti. Jadi nggak usah terganggu dengan azan-azan yang ada. Ya. Tapi juga tanda juga. Habis ini kita nggak lama lagi kita akan selesai. Wa 'alal jumlah falyaqin aslul iman wa sa'ilul maqamat asyarif wal akhlaq al mahmudah wal amal salihah min qur'an wa thamarati. Wal akhlaq wal akhlaq wal amal tabi'atun lagin quwwatan wa dha'fan musahatun wa sunnah. Intinya, kesimpulannya, yakin adalah pondasi dari keimanan, dan seluruh makam-makam mulia yang merupakan buah dari keimanan. Dan akhlak-akhlak yang terpuji serta amal-amal soleh serta cabang-cabangnya itu akarnya adalah keyakinan. Ya. Wal akhlak, wal amal, akhlak dan amal-amal perbuatan soleh itu ngikut gimana kualitas yakin. Lemah dan kuatnya yakin. Makin lemah keyakinan ente, makin nggak bagus kualitas amal dan akhlak kita. Makin bagus kualitas keyakinan kita, makin bagus juga kualitas amal dan akhlak kita. Qala Luqman alaihi salam la yusta'u al-amal illa bihi. Kata Luqman al-Hakim alaihi salam berkata, amal tidak akan bisa dicapai dengan baik kecuali dengan dasar keyakinan. Wala ya'malul 'abd illa biqadri yakin, dan orang tidak akan beramal kecuali dengan kadar keyakinannya. Benar enggak? Sekarang ana mau nanya ente. Ente ini mau menempuh jalan yang kecil, kanan kirinya jurang. Kalau ente enggak yakin, ente enggak bakal jalan. Tapi kalau ente yakin, ana yakin ana bisa, ente jalan. Benar enggak? Amal enggak bakal terlaksana kecuali dengan kadar keyakinan. Wala qasra amal hatta yanqus yakin.
Tidak lalai seseorang yang beramal kecuali keyakinannya tandanya berkurang. Melihat kalau Rasulullah SAW al-yaqinu il-iman kulluh, maka dari itu Rasulullah SAW berkata al-yaqin al-iman kulluh. Keyakinan itu adalah keimanan seutuhnya, adalah keyakinan. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita masih akan bahas di fasal ini tentang derajat keyakinan. Yakin masih ada derajatnya lagi. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Nanti akan dibahas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqna kulla halalan da'ima wa akhlaq ya ulama nahdha bil khair wa nakfa kull shar. Rabbana aslih lana kull shur wa aqirra bil ridha minka al-'uyun wa ij'alna rabbana kull duyun qabla an ta'tiya rasulun wa astur anta akram sadar wa sallallahu alaihi wa mustafa amali ila al-haqq ta'ala wa wafa bi kitabin fihi lin-nas shifa wa 'ala al-kiram shurafa wa 'ala sahbil masabih al-ghurar. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusar'u fi ridhak wa la tuwallina wa la nasi'a wa la taj'alna mimman khalaqa wa 'asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina